Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat daftar hadir atau presensi online untuk peserta didik kita. Daftar hadir ini Bapak Ibu nantinya bisa kita berikan kepada peserta didik melalui WhatsApp grup ya yang sudah kita buat, atau menggunakan grup Telegram atau yang lainnya yang biasa Bapak Ibu gunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, dengan adanya absen online ini Bapak Ibu, nanti kita bisa memantau peserta didik kita dalam mengikuti pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, tentu saja daftar hadir ini nanti Bapak Ibu bisa kita lihat rekapnya secara otomatis, baik itu ketika Bapak Ibu mengajar maupun setiap hari kalau misalnya Bapak Ibu menghendaki absen harian. Nah, langsung saja Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, to the point saja, kita akan menggunakan aplikasi dari Google, yaitu Google Formulir. Tentu ini sudah tidak asing lagi Bapak Ibu ya. Nah ya, berarti yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama koneksi internet yang stabil, kemudian yang kedua adalah akun Google, dan yang ketiga daftar hadir peserta atau daftar peserta didik yang sudah kita miliki. Nah, kalau sudah siap, langsung saja kita akan membuka dari awal sini Bapak Ibu ya. Jadi klik aplikasi Google, kemudian kita pilih Drive. Nah, di dalam Google Drive kita nanti kita akan memulainya dengan membuat folder terlebih dahulu. Folder itu untuk menempatkan formulir yang sudah kita siapkan atau kita buat. Nah, karena ini di sini sudah ada folder presensi siswa online Bapak Ibu, saya akan menghapus dulu supaya Bapak Ibu nanti tahu cara atau prosesnya seperti apa. Jadi kita mulai dengan klik baru, kemudian kita klik folder. Nah, setelah itu kita beri nama folder itu adalah nah, karena saya ingin foldernya itu di atas, kita tambahkan karakter tanda seru boleh atau add juga boleh. Kita beri nama daftar hadir siswa online ya. Nah, kemudian kita klik buat. Nah, di sini kita sudah punya folder daftar hadir siswa online. Kita juga bisa memberi warna Bapak Ibu di folder itu supaya tampak berwarna-warni. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka folder ini. Kemudian yang pertama adalah tentu kita membuat Google Formulirnya dulu. Kita klik Google Formulir. Nah, beberapa hal yang kita mintai dari peserta didik nantinya adalah kode absen, kemudian nama, kelas, dan kehadiran. Nah, formulir ini kita beri nama daftar hadir online siswa kelas 9 ya, 9 Romawi Bapak Ibu ya. Kemudian bisa juga ditambahkan mapel ya, mapelnya PAIBP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kemudian tahun pelajarannya adalah 2020-2021 ya. Seperti itu, daftar hadir online siswa kelas 9 PAIBP 2020.
2021. Nah, kemudian kita beri deskripsi Bapak Ibu di sini. Silahkan isi sesuai identitas kalian. Oke. Kemudian kita klik di sini supaya formulir ini ada namanya. Seperti ini, formulir tanpa judul. Nah, maka nanti kalau kita membuat spreadsheet-nya juga formulir tanpa judul Bapak Ibu. Maka supaya ini ada judulnya atau ada namanya, kita klik di sini ya. Kita klik di sini, sudah terblok semua gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik di sini ya, sehingga namanya sama dengan di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita membuat pertanyaan pertama adalah kode absen. Kita pakai huruf besar saja, kode absen. Nah, kode absen ini Bapak Ibu nantinya hanya peserta didik yang mempunyai kode absen yang bisa mengisi daftar hadir ini. Jadi misalnya absen untuk kelas 9 berarti hanya bisa diisi oleh kelas 9 saja. Kalau kelas 7 ngisi pakai formulir ini tentu tidak bisa. Tidak ada namanya di sana maksudnya. Nah, kode absen ini tipenya adalah jawaban singkat. Kemudian kita aktifkan wajib diisi. Kemudian kita klik titik 3 ini Bapak Ibu, kita beri deskripsi dan juga kita aktifkan validasi respon. Untuk deskripsi, Bapak Ibu bisa memberikan petunjuk, misalnya silakan diisi sesuai dengan kelas ya, sesuai dengan kelas dan nomor absen kalian. Contoh ya, kita beri contoh misalnya 9A01 ya, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian validasinya adalah ini kita pilih yang ekspresi reguler. Sekali lagi Bapak Ibu, dipilih ekspresi reguler. Yang berisi ini kita ganti menjadi kecocokan. Jadi artinya kalau nanti tidak cocok polanya itu, maka dia tidak bisa mengisi, tidak bisa melanjutkan Google formulir ini. Nah, teks kesalahan khusus ini bisa kita beri warning, misalnya maaf, kode absen yang Anda atau yang kalian masukkan salah. Silakan hubungi guru kalian. Nah, maksudnya nanti ketika anak ini kan absen kelas 9 Bapak Ibu ya, kalau anak itu mengisi kode absen kelas 8 maka dia tidak akan bisa. Nah, bagaimana cara membuat kode pola ini, pola dari ekspresi reguler ini Bapak Ibu? Pola itu terdiri dari sebuah kode. Di sini kita nanti membuatnya adalah gabungan antara kelas dan nomor absen. Nah, kemudian antara satu pola dengan yang lain, dengan pola yang lain itu nanti dipisahkan dengan garis tegak lurus. Nah, oleh karena itu kita akan membuat polanya terlebih dahulu. Kita sudah menyiapkan daftar siswanya Bapak Ibu. Kita buka daftar siswa. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, kemudian ini supaya 0102 itu Bapak Ibu ya. Biasanya kan 1, 2 begini Bapak ya. Nah, kita supaya ada 2 digit maka kita beri tanda petik 1 ya. Tanda petik 1 berupa tag 01. Kalau kita tidak pakai tanda petik nanti ya kembali ke 2 gitu. Nah, itu kembali ke 2. Maka kita beri tambahan tanda petik 02. Oke, dan kita drag ke bawah. Buat 2 dulu terus kita drag ke bawah. Oke, ini sudah kita buat. Kemudian langsung kita siapkan dulu untuk kode absennya adalah antara kelas dan, nah, berarti kita klik sama dengan, kemudian kita klik 9A, kita beri karakter dan Bapak Ibu untuk menggabungkan 2 sel, dan kemudian kita klik nomor absen, kita enter. Nah, ini adalah 9A01. Kita tengahkan Bapak Ibu.
Kemudian kita drag ke bawah. Kita drag ke bawah, Bapak Ibu, atau dengan double klik, maka akan sampai di kelas 9E. Nah, sudah 9E32. Oke, kita kembali lagi ke atas. Nah, kode-kode ini kita gabungkan menjadi satu. Caranya kalau ngetik satu persatu kan lama, Bu. Kita pakai rumus saja. Jadi yang pertama itu adalah ini kode absen 1 ini. Oke, itu cukup sama dengan begitu. Nah, kita tengahkan saja. Nah, kemudian yang kedua itu adalah 1 dan 2, kode absen 9A01 dan 9A02. Nah, maka kita klik sama dengan, kita klik 9A01, kita tambahi karakter dan menggabungkan 2 sel. Nah, karena tadi bahwa pola itu dibatasi oleh garis tegak lurus, maka karakter garis tegak lurus itu harus kita tambahkan di sini. Tetapi Bapak Ibu, kalau berupa karakter, maka kita beri tanda petik. Nah, petik 2 Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik karakter tegak lurusnya, garis tegak lurus, kemudian tanda petik lagi, kita klik dan, kemudian kita pilih yang absen atau kode absen yang kedua ini. Kita enter. Nah, di sini berarti sudah nantinya ini sudah gabungkan antara 1 dan 2. Kemudian kalau kita tarik ke bawah sini Bapak Ibu, ini jadi sudah gabungkan antara 1, 2, dan 3. Nah, karena kita punya 5 kelas misalnya Bapak Ibu ya, kemudian kita tinggal double klik saja. Double klik, berarti secara otomatis di paling bawah di sini adalah dari 9A01 sampai 9E32. Oke. Nah, ini rumusnya hanya satu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini rumusnya kita lihat hanya satu seperti ini. Kemudian kita akan copy ini ya Bapak Ibu, copy, paste di sini dulu, paste value ya Bapak Ibu ya. Paste value. Nah, bedanya apa Bapak Ibu? Kalau di sini tadi ada rumus, ini tampak di sini rumus ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang di bawah ini adalah ini sudah semuanya tampak di sini. Ini kalau kita tarik ke bawah, nah ini isinya sudah ini 9A01 sampai 9E32. Oke, lah inilah yang akan kita copy di Google Formulir kita. Kita copy ya Bapak Ibu, kita kembali ke Google Formulir kita, kemudian kita paste di sini. Ctrl V. Nah, ini sudah 9E32. Ini 9A01 sampai tadi 9E32. Oke, ini pertanyaan pertama adalah kode absen sudah. Kita lanjut, pertanyaan yang kedua adalah nama Bapak Ibu. Nama siswa. Kita pakai huruf besar, nama siswa. Kalau nama siswa tentu siswa tidak perlu kita beri petunjuk, sudah tahu mengetik nama mereka sendiri. Sebetulnya ini hanya untuk apa ya, untuk guide saja atau untuk memastikan saja. Karena tanpa nama siswa pun nanti di kode ini sudah akan menunjukkan namanya. Ini hanya untuk memastikan bahwa ini adalah dia. Kemudian kita klik wajib diisi. Dan ini juga menghindari ketika dia diabsenkan oleh temannya ya. Maka nanti kita akan terlihat di akun siswa itu menggunakan akun dari temannya, misalnya seperti itu. Kemudian setelah nama siswa adalah tentunya kelas Bapak Ibu ya. Kelas kita beri tipenya di sini adalah boleh pilihan ganda atau boleh drop down. Kalau hanya sedikit, misalnya 5, maka kita cukup pakai pilihan ganda. Bedanya apa antara drop down dengan pilihan ganda Bapak Ibu? Jadi kalau drop down itu nanti di tampilannya tidak terlihat pilihan-pilihannya itu. Yang terlihat hanya pilihan yang pertama. Kemudian kalau pilihan ganda itu semuanya terlihat. Jadi misalnya kita pilih di sini adalah pilihan ganda, kemudian kita beri kelas 9A begitu. Pakai Romawi ya Bapak Ibu ya, pakai Romawi 9A. Kemudian ini adalah 9B, 9C Bapak Ibu, 9D, dan yang terakhir adalah 9E. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau nanti ini berupa pilihan ganda, maka ini akan tampil semua.
Tapi kalau drop down maka nanti yang tampil hanya 9A saja. Tapi ketika diklik pilihannya akan muncul. Berarti kalau misalnya hanya 5 kita pakai pilihan ganda tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya di sini pilihannya ada 10 ya, ada 9, tentu kan tampilannya kurang bagus ya, karena akan tampil semua. Apalagi kalau banyak lebih dari 10, 12 atau 20 misalnya, maka nanti akan tampil semua. Nah, maka pilihnya drop down. Karena ini sedikit, kita pilih yang pilihan ganda saja. Oke. Kita jangan lupa Bapak Ibu wajib di sini diaktifkan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, satu lagi, ini adalah tentang kehadiran. Oke. Nah, kehadiran di sini kita akan beri pilihan satu saja, yaitu hadir. Tentu kita wajibkan untuk diisi semua. Nah, ini kita sudah punya Google Formulir Bapak Ibu. Tinggal nanti kita ini dibagikan kepada peserta didik kita. Kemudian supaya tampilannya bagus, misalnya Bapak Ibu pilih warna, ini juga bisa. Ya, pilih warna, atau Bapak Ibu ingin memberikan gambar ya, pakai gambar atau gambar sendiri ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu punya itu juga boleh. Nah, misalnya kita tambahkan ilustrasi di sini Bapak Ibu, silakan dipilih yang sesuai keinginan Bapak Ibu. Ada banyak pilihan di sini. Atau kalau Bapak Ibu punya foto kelas misalnya begitu yang sudah disiapkan sebelumnya, Bapak Ibu juga bisa mengupload dari yang Bapak Ibu punya tadi. Oke. Ini sudah kita nyai. Jadi nanti kalau kita lihat, kita preview Bapak Ibu. Kita preview. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Di peserta nanti ngetik kode absen. Misalnya kita ketik kode absen tadi 9A, hurufnya besar, A01 gitu Bapak Ibu. Tentu dia mau. Tapi kalau kita beri misalnya 8 ya, 8A01 yang tidak ada, pasti dia nanti akan ada keterangan, maaf kode absen yang kalian masukkan salah. Silakan hubungi guru kalian. Nah, karena dia nantinya di sini tadi tidak ada di kecocokan tadi, tidak ada di pola yang sudah kita buat tadi. Oke. Ini sudah Bapak Ibu, misalnya kita isi dulu saja yang 9A. 9A tadi namanya adalah nomor 1 itu, nama siswanya adalah Agung Nugroho. Nugroho. Oke. Nah, kemudian kita pilih kelasnya 9A, kita pilih hadir, kemudian kita klik kirim. Setelah kita selesai membuat Google Formulirnya Bapak Ibu, selanjutnya nanti kita di video yang kedua kita akan membuat spreadsheet-nya. Bagaimana kita menerapkan rumus-rumus yang sudah kita siapkan sebelumnya sehingga nanti akan terekap secara otomatis. Baik Bapak Ibu, kita cukupi sampai di sini dulu. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.